Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas C Teknik Lingkungan. Materi yang kami dapatkan adalah proses kimia dalam badan air. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum sih? Ternyata di dalam badan air terdapat proses kimianya juga loh. Yuk, biar tahu, simak penjelasan dari kami. Sebelumnya kita ketahui dulu ya, apa itu air? Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam. Namun demikian, sejalan dengan meningkatnya taraf hidup manusia, maka kebutuhan air pun meningkat pula. Sehingga akhir-akhir ini air menjadi barang yang mahal. Di kota-kota besar, tidak mudah mendapatkan sumber air bersih yang dipakai sebagai bahan baku air bersih yang bebas dari pencemaran. Karena air banyak tersedot oleh kegiatan industri yang memerlukan sejumlah air dalam menunjang produksinya. Di sisi lain, tanah yang merupakan celengan air sudah banyak ditutup untuk berbagai keperluan seperti perumahan, industri, tanpa mempedulikan fungsi dari tanah tersebut sebagai wahana simpanan air untuk masa yang akan datang. Air mempunyai titik beku 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer, titik didih 100 derajat Celcius, dan kerapatan 1,0 gram per cm kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Ukuran satu molekul air sangat kecil, umumnya bergaris tengah sekitar 0,3 nm atau 3 dikali 10 pangkat min 8 cm. Wujud air dapat berupa cairan, gas atau uap air, dan padatan atau es. Air yang berwujud cairan merupakan elektrolit lemah karena di dalamnya terkandung ion-ion dengan reaksi kesetimbangan 2H2O, H3O+, dan plus OH. Di samping komposisinya yang sederhana, air juga memiliki sifat-sifat kimia yang tergolong unik. Keunikan ini terjadi sebagai akibat dari adanya ikatan hidrogen yang terjadi antar molekul-molekul air. Ikatan hidrogen dalam molekul air terjadi karena adanya sifat polar dalam air, sehingga tempat kedudukan atom hidrogen yang positif akan menarik tempat kedudukan oksigen yang negatif dari molekul air lainnya. Terdapat 5 proses kimia yang terjadi dalam badan air, yaitu proses perubahan oksigen yang berubah menjadi karbon dioksida, proses fotosintesis, proses reaksi asam basa, proses pengendapan, dan proses aktivitas mikroba. Pertama, proses perubahan oksigen yang berubah menjadi karbon dioksida. Hal ini terjadi karena oksigen yang masuk ke dalam permukaan air dari atmosfer digunakan dalam proses respirasi, di mana proses respirasi mengkonsumsi oksigen dan melepaskan kembali karbon dioksida ke dalam air. Maka dari itu, oksigen yang masuk ke permukaan air dapat berubah menjadi karbon dioksida. Kemudian, yang kedua, yaitu proses fotosintesis. Reaksi kimia dalam badan air, salah satunya yaitu proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis yang terjadi di dalam air, tanaman air dan ganggang menggunakan energi dari sinar matahari, karbon dioksida, nutrisi, dan air untuk menghasilkan senyawa organik atau gula, air, dan oksigen sebagai produk akhir. Energi matahari disimpan dalam gula sebagai energi kimia. Penyerapan fotosintesis karbon untuk membentuk gula disebut juga produksi primer. Oksigen yang dihasilkan selama fotosintesis adalah sumber utama oksigen terlarut di dalam air dan oksigen di atmosfer. Sebelum tumbuhan atau hewan dapat memanfaatkan energi kimia yang dihasilkan oleh fotosintesis, energi tersebut harus diubah dalam proses yang disebut dengan respirasi. Pengasaman yang terjadi paling rentan terhadap pengarsipan sering transparan dan cenderung memiliki salinitas yang sangat rendah dan kapasitas menyangga rendah atau yang bisa dikatakan alkalinitas. Penambahan asam kecil dalam badan air tersebut kemungkinan untuk mengakibatkan penurunan pH yang cepat. Contohnya adalah danau di timur Kanada dan timur laut Amerika Serikat telah mengalami pengasaman karena masukan dari curah hujan asam. Danau-danau lainnya di wilayah yang sama ini diasamkan oleh masukan limpasan asam dari daerah aliran sungainya. Danau-danau yang sangat kecil
terjadi di banyak negara bagian utara, memiliki perairan berwarna teh yang secara alami asam karena asam organik yang dihasilkan oleh sekitarnya. Danau vulkanik juga dapat menjadi asam karena input belerang dan air atau mata air. Pada badan air terjadi interaksi air sedimen atau pengendapan. Meskipun sedimen danau berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir untuk apapun yang ada di dalam air, pergerakan material tidak semata-mata ke sedimen. Badai yang kuat atau peristiwa pergantian dapat mencampur beberapa bahan kimia sedimen dan partikulat ke dalam air. Bahan kimia lain mungkin perlahan-lahan menyebar dari sedimen untuk akhirnya tercampur ke permukaan air oleh arus internal atau selama periode pergantian. Lingkungan kimiawi dalam sedimen adalah lingkungan yang dinamis. Proses biologis dan kimiawi terus-menerus membawa perubahan. Misalnya, pertimbangkan bahan tanaman mati yang mengendap di sedimen. Bakteri pengurai menggunakan bahan organik sebagai makanan dan mengubah fosfor organik menjadi fosfat dan nitrogen organik menjadi amonia. Jika ada oksigen, amonia dapat dioksidasi menjadi nitrat, dan besi yang teroksidasi dapat mengikat fosfat sebagai besi fosfat. Namun, jika kondisi reduksi terjadi, nitrat direduksi kembali menjadi amonia, dan besi-besi direduksi menjadi besi-besi yang tidak dapat menahan fosfat. Fosfat kemudian dilepaskan kembali ke dalam air. Reaksi ini disebut sebagai pemuatan fosfor internal. Proses yang terakhir di dalam proses kimia dalam badan air adalah proses aktivitas mikroba. Aktivitas mikroba dapat diukur dari keluaran pernafasan atau eflusi CO2 yang dimaksimalkan ketika sekitar 60% dari total ruang pori tanah yang kemudian diisi dengan air. Apabila terjadinya pencemaran air, kita dapat menggunakan sebuah mikroba, di mana mikroba banyak memiliki manfaat bagi pengolahan kualitas lingkungan, baik memperbaiki kualitas lingkungan tersebut. Mikroba juga mampu melakukan atau merespon perubahan fisika dan kimia yang terjadi di dalam suatu lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai indikator alami apabila terjadinya perubahan lingkungan akibat dari pencemaran air. Dari perubahan kualitas air, maka hal itu apabila terjadinya perubahan kualitas air maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga kita dapat gunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Kelompok organisme yang digunakan dalam penunjuk kualitas lingkungan umum yang biasanya digunakan dalam pendugaan kualitas air tuh ada biasanya kita gunakan plankton, peripiton, mikrobentos, makrobentos, makropiton, sama nekton. Kelompok organisme tersebut biasa sering digunakan dalam pendugaan kualitas air, di mana dalam penggunaan tersebut dapat mencerminkan sebuah pengaruh terjadinya perubahan kondisi fisik dan kimia yang terjadi di perairan dengan selang waktu yang tertentu. Indikator yang digunakan juga sebagai biomonitoring yang biasanya hidup dan menempati wilayah di perairan tersebut, atau biasa disebut dengan indikator biologis. Indikator biologis itu adalah cara yang terbaik apabila digunakan dan diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, karena organisme berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang udah pada tahu kan proses kimia apa saja yang ada di dalam badan air? Dimulai dari alasan oksigen menjadi karbon dioksida ketika di dalam air, terjadinya proses pengasaman pada air, dan terjadinya proses sedimen atau pengendapan pada air. Semua ini terjadi karena adanya proses kimia. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.